Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ellen Selvia Permatasari dengan NIM 2008031020040. Kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran dengan judul Akuntansi Transaksi Dana Zakat, Dana Kebajikan, dan juga Dana Pinjaman KOR. Untuk teman-teman sekalian, simak sampai akhir ya. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa poin penting. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyebutkan poin-poin penting itu apa saja. Untuk yang pertama di sini ada pengertian dana zakat, lalu yang kedua ada prinsip dana zakat, lalu yang ketiga di sini ada tujuan dana zakat, dan untuk yang keempat sumber dan penggunaan zakat, lalu yang kelima di sini adalah bentuk akuntansi dari dana zakat. Lalu untuk yang keenam ada definisi dana kebajikan, untuk yang ketujuh landasan hukum dana kebajikan, lalu yang kedelapan adalah bentuk akuntansi dana kebajikan. Untuk selanjutnya yang kesembilan di sini ada definisi pinjaman KOR, lalu untuk yang kesepuluh di sini ada ketentuan syar'i, rukun transaksi dan juga pengawasan syariah transaksi pinjaman KOR, lalu yang terakhir ada bentuk akuntansi dari pinjaman KOR. Wah, banyak sekali ya teman-teman untuk poin yang kita akan bahas untuk kali ini. Jadi untuk teman-teman terus simak sampai akhir ya. Untuk poin yang pertama di sini ada pengertian dari dana zakat nih teman-teman. Dana zakat itu apa sih? Nah, dana zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau yang biasa disebut dengan muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau yang biasa disebut dengan mustahik. Nah, untuk pembayaran zakat ini itu dilakukan apabila nisab dan haulnya itu terpenuhi dan juga harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Seperti itu teman-teman. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dana zakat, untuk selanjutnya adalah prinsip dana zakat nih. Nah, dari M.A. Manan dalam bukunya Islamic Economics, yaitu teori and practice, sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan juga Ahidayat menyebutkan bahwa zakat mempunyai 6 prinsip. Nah, dari 6 prinsip itu kira-kira apa saja ya teman-teman? Langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Lalu untuk prinsip yang kedua di sini ada prinsip pemerataan dan juga keadilan. Mengapa demikian? Dikarenakan kedua tersebut itu merupakan tujuan sosial zakat, yaitu yang dimana membagi kekayaan yang diberikan oleh Allah lebih merata dan juga adil kepada manusianya. Lalu untuk yang ketiga di sini ada prinsip produktivitas yang merupakan menekankan bahwa zakat memang harus dibayar dikarenakan milik tertentu dan telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka tertentu. Lalu untuk yang keempat di sini ada prinsip nalar yang merupakan sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Lalu untuk yang kelima di sini ada prinsip kebebasan yang dimana zakat ini itu harus dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka atau hur. Untuk yang terakhir di sini ada prinsip etika nih teman-teman, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena tetapi melalui aturan yang disyariatkan. Nah, dari keenam prinsip itu harus dijalankan semua ya teman-teman. Selanjutnya adalah tujuan dana zakat. Nah, para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan juga kenegaraan, maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nas secara eksplisit. Nah, tujuan-tujuan itu kira-kira apa saja ya? Untuk yang pertama, di sini ada menyucikan harta dan jiwa muzaki. Lalu yang kedua di sini adalah mengangkat derajat fakir miskin. Lalu yang ketiga, membantu memecahkan masalah para gorimin, ibnu sabil dan juga mustahik. Untuk yang keempat, membentangkan dan membina tali persaudaraan secara umat Islam. Lalu yang kelima, menghilangkan sifat kikir dan juga loba para pemilik harta. Untuk yang keenam, menghilangkan sifat iri dengki dan juga iri hati orang-orang miskin. Lalu yang ketujuh, menjembatani jurang antara si kaya dan juga si miskin di dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang terakhir di sini ada mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. Untuk
selanjutnya ada sumber zakat. Untuk yang pertama di sini berasal dari dalam entitas bank syariah. Lalu yang kedua, dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah atau termasuk zakat dari nasabah. Nah, penyaluran atau penggunaan dana zakat ini itu dibatasi pada 8 golongan atau disebut asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah. Yaitu yang pertama di sini ada fakir, yang merupakan mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya berupa sandang, pangan, tempat tinggal, dan juga segala kebutuhan pokok lainnya. Untuk yang kedua di sini ada miskin, yang merupakan mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang lain yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya terpenuhi. Untuk yang selanjutnya di sini ada pihak-pihak yang harus mengurus zakat atau yang biasa disebut dengan amilin. Nah, syarat-syaratnya di sini untuk yang pertama harus mu'alaf, lalu yang kedua mukalaf, jujur, dan juga memahami hukum-hukum zakat. Untuk yang selanjutnya di sini ada golongan mu'alaf. Nah, mu'alaf di sini itu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Untuk selanjutnya di sini ada orang yang belum merdeka atau rikob. Nah, untuk rikob ini itu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya berhak mendapat zakat sebagai uang tebusan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada orang yang berhutang atau gorimin. Di sini gorimin ini orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya habis terbakar, dan juga orang-orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya. Untuk selanjutnya di sini ada orang yang berjuang di dalam jalan Allah atau fisabilillah. Nah, menurut Ibnu Absir dalam An-Nihayah, arti kalimat sabilillah terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama merupakan setiap amal perbuatan ikhlas, lalu yang kedua di sini adalah bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah. Untuk selanjutnya di sini adalah orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Lalu selanjutnya di sini ibnu sabil adalah musafir. Apakah ia kaya atau miskin apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bentuk akuntansi dana zakat nih teman-teman. Di sini ada beberapa transaksi, lalu kita akan menjurnalnya. Simak baik-baik ya teman-teman. Untuk yang pertama di sini ada transaksi pada tanggal 15 Januari tahun 2013. Diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta rupiah nih teman-teman. Untuk penulisan jurnalnya di sini pada tanggal 15 Januari tahun 2013 kas pada dana zakat atas nama Bapak Rahmat dengan keterangan zakat dari pihak luar bank yaitu sebesar 3 juta rupiah. Lalu untuk transaksi yang kedua, di sini ada tanggal 13 Maret 2013 yaitu diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta rupiah nih teman-teman. Berarti penulisan jurnalnya di sini yaitu 13 Maret 2013 kas pada dana zakat dengan atas nama Bapak Torik yaitu dengan keterangan zakat dari pihak luar bank sebesar 12 juta rupiah. Setelah kita membahas tentang dana zakat, selanjutnya kita akan membahas tentang dana kebajikan nih teman-teman. Sebenarnya untuk dana kebajikan sendiri itu apa ya? Langsung saja, untuk dana kebajikan di sini merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat dan dikelola oleh bank syariah. Nah, dana kebajikan ini itu biasa disebut dengan dana kor yang dimana menurut PSAK nomor 59 dan juga PSI tahun 2003 menggunakan istilah kor dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi pada PSAK nomor 101 dan juga PSI tahun 2013 istilah ini itu diganti dengan istilah dana kebajikan. Seperti itu teman-teman asal-usul dari dana kebajikan.
Selanjutnya di sini adalah landasan hukum dari dana kebajikan. Nah, menurut PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan ini itu terdiri atas infak dan juga sedekah. Nah, hasil pengelolaan wakaf ini itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan dana kebajikan produktif, denda pendapatan non halal dan juga sumbangan atau hibah. Nah, infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan ini adalah semua jenis infak dan juga sedekah, baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk denda sendiri merupakan sanksi berupa dana yang dikenakan oleh Bank Syariah kepada nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada Bank Syariah, sumbangan atau hibah pada dasarnya yang merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya adalah bentuk akuntansi dari dana kebajikan nih teman-teman. Nah, di sini untuk transaksi pada tanggal 5 Januari tahun 2013 diterima infak dari Bapak Adan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk penulisan jurnalnya di sini pada tanggal 5 Januari tahun 2013 kas pada dana kebajikan atas nama Bapak Adnan dengan keterangan penerimaan dari infak yaitu sebesar 2 juta rupiah. Untuk transaksi yang kedua di sini yaitu 1 Februari tahun 2013 diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu yaitu sedekah sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk penulisannya di sini adalah 1 Februari tahun 2013 yaitu dengan rekening nasabah pada dana kebajikan atas nama Bapak Rudi dengan keterangan penerimaan dari sedekah yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk selanjutnya adalah pinjaman core nih teman-teman. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari pinjaman core terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama di sini core adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati secara teknis. Nah, untuk pinjaman ini itu diberikan oleh seseorang atau bisa juga lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan mendesak. Setelah kita mengetahui tentang definisi dari pinjaman core, untuk selanjutnya di sini ada ketentuan syar'i dari transaksi pinjaman core nih teman-teman. Jadi ketentuannya itu ada beberapa. Untuk yang pertama, di sini adalah larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman dalam pinjaman core. Nah, ini itu tidak diperbolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut, akan tetapi asal tidak dipersyaratkan pada saat akad. Nah, orang yang meminjam ini itu boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjaminya. Bahkan ini itu udah dianjurkan sama Rasul kepada peminjamnya. Untuk ketentuan yang kedua di sini adalah larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang-orang yang mampu. Nah, orang yang meminjam ini itu tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu nih teman-teman. Mengapa demikian? Dikarenakan ini sudah disebutkan pada hadis riwayat jamaah yang artinya di sini itu penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Untuk ketentuan selanjutnya di sini adalah perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dengan upaya meringankan beban orang yang kesulitan itu untuk membayar pinjaman dan dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman. Untuk selanjutnya di sini ada pembolehan mengenakan biaya administrasi fatwa DSN membolehkan untuk memberi pinjaman dan membebankan biaya administrasi pada nasabah. Untuk selanjutnya di sini ada pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tapi melalaikan kewajibannya berdasarkan fatwa DSN nomor 19. Di sini disebutkan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan pengembalian sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya. Nah, Bank Syariah di sini dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Nah, sanksinya ini itu dijatuhkan dapat
berupa pengadaan denda yang digunakan sebagai dana kebajikan. Selanjutnya adalah rukun dari transaksi pinjaman core. Nah, apa saja ya kira-kira? Untuk yang pertama di sini ada transaktor. Nah, transaktor pada transaksi pinjaman core ini itu terdiri atas pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima pinjaman atau muktarid. Nah, sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman core haruslah memenuhi prinsip syariah. Untuk rukun yang kedua di sini adalah objek core atau mahal al-qard. Di sini objek qard atau yang biasa disebut dengan mahal qard itu dapat berupa uang atau benda habis pakai. Nah, uang yang digunakan sebagai objek qard adalah bank syariah yang dibatasi sumber dari bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, dan juga lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank. Lalu yang ketiga adalah ijab kabul dan juga kabul. Nah, dalam transaksi pinjaman core ini merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman atau bank syariah dan juga penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman atau nasabah. Nah, pelafalan perjanjian ini itu dapat dilakukan secara lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim, dan juga bisa dari menunjukkan keridaan suatu pihak untuk meminjam sejumlah dana atau objek qard dan juga pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjamannya. Untuk selanjutnya di sini ada pengawasan syariah transaksi pinjaman core. Nah, apa saja ya kira-kira? Untuk yang pertama langsung saja meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip core tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua adalah meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai, yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar namun sengaja menunda pembayaran. Untuk yang ketiga, di sini memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha. Lalu yang keempat di sini adalah meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Lalu yang kelima di sini adalah memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan core konsumtif dan juga bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank. Untuk yang terakhir, memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan core dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank. Untuk selanjutnya adalah bentuk akuntansi dari pinjaman core. Nah, di sini itu ada beberapa bentuk. Untuk yang pertama, bentuk di sini perhitungan pinjaman core dengan sumber dana intern atau berasal dari bank. Nah, di sini contoh soalnya, Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema core untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Nah, pinjaman core ini menggunakan dana intern bank, informasi terkait akad yang sudah disepakati. Nah, di sini diketahui jumlah pinjamannya itu sebesar 1 juta rupiah dan juga lama pinjamannya di sini 4 bulan, dan untuk biaya administrasinya sendiri di sini adalah Rp10.000. Nah, untuk perhitungan angsuran per bulannya di sini bisa menggunakan rumus angsuran per bulan sama dengan total piutang bersih dibagi dengan jumlah pelunasan. Nah, angsuran per bulannya di sini tadi kan sudah diketahui ya, jumlah pinjamannya yaitu sebesar 1 juta rupiah dan juga lama pinjamannya di sini adalah 4 bulan. Nah, berarti untuk angsuran per bulannya di sini sebesar Rp250.000. Untuk selanjutnya di sini ada perhitungan biaya administrasi, bisa menggunakan rumus N% dikali besar pinjaman. Nah, di sini untuk N-nya itu sebesar 1% dikali dengan besarnya pinjaman yaitu 1 juta rupiah. Berarti untuk biaya administrasinya sendiri adalah Rp10.000.
Nah, tadi kan sudah dilakukan dengan perhitungan ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini adalah penjurnalan dari transaksi yang tadi. Nah, itu transaksinya terjadi pada 20 Agustus tahun 2013 yang dimana Bapak Hartanto ini meminjam uang kepada Bank Syariah sebesar 1 juta rupiah dan juga dikenakan biaya administrasi sebesar 10.000 rupiah. Nah, untuk penjurnalannya di sini yaitu 20 Agustus tahun 2013 pinjaman KOR pada rekening atas nama Bapak Hartanto sebesar 1 juta rupiah dan juga pada tanggal yang sama yaitu rekening atas nama Bapak Hartanto pada pendapatan administrasi sebesar 10.000 rupiah. Tadi kan dilakukan penjurnalan pada saat akan disepakati ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini ada penjurnalan pada saat pembayaran cicilan. Nah, untuk pembayaran cicilan KOR ini umumnya dilakukan setiap bulan, mulai bulan berikut setelah transaksi pinjaman KOR dilakukan. Nah, pengakuan cicilan ini itu dilakukan setelah Bank Syariah mendebit rekening milik nasabah pinjaman KOR. Pada saat mendebit ini pada tanggal jatuh tempo cicilan, Bank Syariah dapat dihadapkan pada 3 macam situasi. Untuk yang pertama di sini yaitu terdapat dana yang cukup untuk membayar cicilan. Nah, contohnya di sini yaitu misalkan pada tanggal 20 September tahun 2013 untuk tanggal jatuh tempo pertama, nah Bank Syariah di sini itu mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan. Maka pencatatan yang dilakukan BSP adalah sebagai berikut. Nah, mengingat pada transaksi KOR merupakan jumlah pinjaman yang diterima yaitu sama dengan jumlah yang dibayar, maka cicilan yang dibayarkan itu tidak mengandung unsur pendapatan sama sekali. Untuk penulisan jurnalnya yaitu tanggal 20 September tahun 2013 rekening atas nama Bapak Hartanto pada pinjaman KOR yaitu sebesar Rp250.000. Nah, untuk selanjutnya di sini ada situasi yang kedua, yaitu tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Nah, contohnya untuk pada tanggal 20 Oktober 2013 tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran cicilan. Barulah pada tanggal 5 November tahun 2013, Bapak Hartanto ini itu memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah mendebit rekening sebesar cicilan jatuh tempo. Untuk penulisan jurnalnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2013 di sini pinjaman KOR jatuh tempo pada pinjaman KOR yaitu sebesar Rp250.000. Untuk tanggal 5 November tahun 2013 di sini rekening atas nama Bapak Hartanto pada pinjaman KOR yang jatuh tempo yaitu sebesar Rp250.000. Untuk situasi yang ketiga di sini terdapat dana terbatas sehingga biaya dapat mendebit sebagian dari jumlah cicilan. Nah, misalkan tanggal 20 November tahun 2013 terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar Rp150.000. Nah, maka pelunasan pembayaran baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember tahun 2013. Untuk penulisan jurnalnya sendiri di sini yaitu pada tanggal 20 November tahun 2013 rekening atas nama Bapak Hartanto pada dan juga pinjaman KOR jatuh tempo yaitu sebesar Rp150.000 untuk rekening dan juga Rp100.000 untuk pinjaman KOR jatuh tempo pada pinjaman KOR yang sebesar Rp250.000. Nah, untuk pada tanggal 10 Desember tahun 2013, di sini rekening atas nama Bapak Hartanto pada pinjaman KOR jatuh tempo sebesar Rp100.000. Untuk penjurnalan selanjutnya di sini pada saat penerimaan imbalan. Misalnya pada tanggal 20 Desember tahun 2013 yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman KOR, Bapak Hartanto di samping membayar cicilannya yang terakhir sebagai tanda terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberikan pinjaman KOR memberikan imbalan sebesar Rp25.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan dilakukan secara langsung, maka untuk penulisan jurnalnya sendiri di sini yaitu untuk penulisan jurnalnya sendiri pada tanggal 20 Desember tahun 2013
kas pada pinjaman KOR dan juga pendapatan operasi lainnya yaitu sebesar Rp275.000. Untuk penjurnalan selanjutnya di sini pada saat penghapusan pinjaman. Misalkan pada pertengahan bulan Desember tahun 2013, Bapak Hartanto melaporkan bahwa dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Dikarenakan laporan Bapak Hartanto benar adanya dan setelah dikaji lebih lanjut, Bapak Hartanto dinyatakan layak untuk mendapat penghapusan pinjaman KOR yaitu tersisa Rp250.000. Maka penjurnalannya di sini yaitu kerugian penghapusan pinjaman KOR pada pinjaman KOR sebesar Rp250.000. Gak kerasa nih teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara untuk presentasi atau pemberian materi pembelajaran tentang judul yang sudah saya sebutkan tadi. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.